Sahabat Muslim, sebelum kita melanjutkan jalan-jalan kita ke Masjid Al-Jin, ada baiknya kita simak hikmah dan sejarah di balik berdirinya Masjid Al-Jin, yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Sahabat Muslim, tahukah Anda, jika ternyata Rasulullah memiliki pula sahabat dari kalangan jin? Hal tersebut terjadi dikarenakan Rasulullah tak hanya diutus untuk golongan manusia saja, melainkan untuk alam semesta. Artinya, Rasulullah mengajak seluruh penghuni di alam semesta ini untuk bersujud menyembah Allah, tak terkecuali bangsa jin. Lalu siapa sajakah mereka dan bagaimana kisahnya di Masjid Al-Jin? Mari kita simak fakta uniknya melalui jendela Islam. Jauh sebelum era kenabian Rasulullah, bangsa jin sudah berperan serta dalam kegiatan para nabi. Contohnya ketika era Nabi Sulaiman. Beberapa jin dikisahkan menjadi pelayan beliau dan mendapatkan beberapa perintah penting. Kala itu Nabi Sulaiman hendak mengalahkan pasukan Ratu Balkis. Untuk menaklukkan musuhnya, Nabi Sulaiman meminta pasukan dari golongan jin dan juga manusia untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapannya. Peristiwa ini pun termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 39. Berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Melalui ayat tersebut, jelaslah di sini bahwa jin memang turut pula menjalankan perintah Allah melalui utusan-utusannya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk alam semesta. Hal ini ditegaskan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan, "Tidaklah kami mengutusmu, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam." Tak heran, Nabi beberapa kali pernah berdakwah untuk bangsa jin. Salah satunya terjadi di Masjid Al-Jin. Kejadian tersebut terjadi di tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad bersama para sahabat hendak pulang dari Taif dan melaksanakan salat subuh di tempat itu. Dalam kesempatan itu, Rasulullah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Surat Ar-Rahman, yang diperdengarkan kepada para sahabat. Diriwayatkan, pada saat itu serombongan jin yang sedang menuju Tihamah terpukau mendengar makna Surat Ar-Rahman tersebut. Lalu para jin itu pun menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah. Masya Allah. Menurut para ulama, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran pada kala itu adalah jin yang pertama kali masuk Islam dan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa menurut Imam Al-Suhaili bahwa sekelompok jin tersebut berjumlah 7. Mereka awalnya beragama Yahudi, kemudian memeluk Islam. Nama-nama mereka menurut Imam Mujahid adalah Hassa, Masa, Syahshir, Mashir, Arad, Ahkam, dan Anian. Golongan jin ini juga turut berdakwah, menyebarkan agama Islam untuk golongannya. Sahabat Muslim, itulah sejarah berdirinya Masjid Al-Jin. Masjid Al-Jin sendiri terletak di pinggir daerah Hujun, dekat dengan Jafariyah atau 2 km arah utara dari Masjidil Haram. Berlantai 2, serta memiliki luas sekitar 10 x 20 meter dan diapit di antara gedung-gedung. Kubah masjid yang juga disebut dengan nama Al-Ba'iyah ini pun dihiasi oleh tulisan kaligrafi Surat Al-Jin ayat 1-9. Bagi para jemaah dari Indonesia yang gemar membeli oleh-oleh murah, mereka bisa mampir di Pasar Jafariyah, yaitu pasar grosir sekaligus pusat oleh-oleh. Tak jarang jemaah Indonesia menyebutnya Pasar Tanah Abang versi Makkah, karena memang suasananya mirip pusat perbelanjaan di Tanah Abang. Kali yang paling disenangi jamaah Indonesia itu karena di sini itu yang jualnya bisa bahasa Indonesia dan ramah-ramah dan ya bagus lah. Satu ikan berapa biji? Biji 10. Oh 10, Masya Ini Allah. 250, ini Turki, ini Afrika. Ada yang murah-murah itu Ali. Itu kilo, 75. 75 ini berapa? Isi seberapa? Bagaimana sahabat Muslim, tertarik untuk berkunjung ke Masjid Al-Jin?
Nah, sahabat muslim, setelah ini kita akan membahas benda-benda yang berada di bumi, namun berasal dari surga. Salah satunya berada di Masjidil Haram. Benda apakah itu? Tetap di Jendela Islam.